Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita di tempat yang Allah jadikan padanya keberkahan, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Muqtasidin, masjid di mana tempat-tempat teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia belajar juga menuntut ilmu din, ilmu syar'i. Dalam kesempatan kajian spesial Tibun Nabawi kali ini, dalam rangkaian safari dakwah rutin kami setiap bulannya, dakwah yang kami namakan Rihla Da'wiyah Ilallah min Khilali At-Tib, yaitu safar dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Tema kita kali ini tema yang sebenarnya dibutuhkan oleh kaum muslimin selalu, terkait dengan targhib wa tarhib, terkait dengan masalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tema yang kita jadikan ada saatnya hatimu sehat dan ada saatnya hati itu sakit. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan segala makhluknya berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, dari tumbuhan, dari diri kita, juga apa yang tidak kita ketahui. Demikian terkait urusan hati, hati kita juga dijadikan berpasang-pasangan. Ada saatnya kita perhatikan dari sisi fisik, hati kita juga berpasang-pasangan. Ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Begitu pula dari fisiologinya, hati atau jantung kita ini juga ada istilah pompa natrium kalium. Kalau natrium tinggi, kalium turun. Kalau kalium tinggi, natrium turun. Jadi harus imbang antara natrium kalium. Begitu pula terkait dari sisi ma'nawi, hati kita ada saatnya riang gembira, ada saatnya hati kita susah, sedih. Dan demikian Allah jadikan berpasang-pasangan. Kalau hati atau jantung kita selalu dalam keadaan riang gembira, gak pernah sedih, kita bakal menjadi orang yang dikatakan Ibnu Qayyim yang bakal berakhlak seperti akhlaknya Fir'aun, sombong, ujub, dan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu terlena dengan kesenangan, kebahagiaan, gak pernah dikasih sedih. Nabi SAW ada saatnya diuji oleh Allah dengan kesedihan. Dan sedihnya Nabi tidaklah berkepanjangan. Sedihnya Nabi tidak ada unsur mengingkari takdir Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Sedihnya Nabi juga demikian, untuk mengontrol antara senang dan sedih, ya, dijadikan pengingat. Kalau Anda perhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesedihan ini jadi obat. Akan ada saatnya sedih itu jadi penyakit.
Ketika kapan? Ketika sedihnya Anda berlebihan, berkepanjangan. Ketika sedihnya Anda ada unsur mengingkari takdir. Ketika dikasih penyakit, mencela penyakit. Ketika berada di satu musim, mencela musim. Ketahuilah, sedihnya ini bakal membawa penyakit. Dan sedih yang semacam ini adalah sedih dari setan. Sedih dari setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina aamanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah." Ya, dan termasuk kesedihan ini yang bikin manusia sedih seperti ini siapa? Setan. Setan. Fakatailah rahimani rahimakumullah jami'an. Demikian pula terkait hati kita. Hati kita juga demikian, ada saatnya jantung kita secara fisik sehat fungsinya, ada saatnya sakit. Jantung yang sehat, dia sakit, jangan salahkan takdir Allah dari masalah jantung tersebut, tapi salahkan diri kita. Allah asalnya berikan jantung kita itu sehat, tidak ada gangguan masalah katup jantung, gak ada istilahnya kebocoran pada jantung, gak ada istilahnya gagal jantung, gak ada istilahnya aritmia jantung, gak ada istilahnya angina pectoris, gak ada ceritanya, gak ada. Kita diciptakan dalam keadaan sehat walafiat. Jantung kita sehat. Juga asalnya jantung kita, hati kita diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Tauhid. Fitrahnya Islam. Hatta yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, sampai bapak ibunya jadikan anak ini apa? Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikian jantung kita yang sehat tiba-tiba sakit. Jangan salahkan takdir Allah. Ada sakit jantung kita itu ada karena dosa. Karena makan uang haram, makan uang riba, dia sakit jantung sampai gagal jantung. Ada yang sakit jantungnya gara-gara diantaranya dia menyiksa diri dia. Allah jadikan tubuh kita punya hak, jantung kita punya hak untuk diistirahatkan. Istirahat sebagian, nggak ada ceritanya jantung istirahat total. Kalau jantung istirahat total ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jantung dia dipaksa sering begadang setiap malam. Siang nggak istirahat, qailulah nggak ada. Malam juga jarang tidur. Malam hanya tidur 3 jam, 2 jam. Ketika jantungnya bengkak, jangan salahkan takdir Allah, salahkan diri Anda. Ketika di jam-jam dia harusnya istirahat, di awal malam dia begadang, ngopi. Apalagi ditambahin ngerokok. Ngerokok pakai tangan kiri lagi. Padahal ngerokok pakai tangan kanan gak boleh. Nah, rahimahullah dipaksa diri dia. Akhirnya sakit. Ada yang jantungnya sakit bukan gara-gara makanan, minuman, bukan gara-gara pola tidur, tapi gara-gara pola pikir, psikis. Dipenuhi jantung dia, hati dia dengan sedih, dendam sama suami. Ada yang mahasiswa dendam sama ibu bapak. Dan ini terjadi. Kenapa dendam? Dulu ibu bapak ketika dia masih kecil, si fulan masih kecil, dia merasa bapak ibunya pilih kasih sama saudara dan saudarinya. Dendam ketika kuliah muncul sakit. Ada yang sedih berlebihan, jantung bengkak gara-gara sedih, gara-gara pola makan, jarang tidur, pencernaan jadi lemah, darah jadi kental, pekat, kotor. Berikutnya jantung bengkak, lelah dengan kondisi darah. Berikutnya berlanjut harus cuci darah, ginjal pun ikut lemah. Coba. Farahimanakumullah jami'an barakallahu fikum. Ada juga yang jantung bermasalah, padahal masih kecil, gak ada salah apa-apa. Di rahim gak ada infeksi rahim. Di rahim juga gak ada masalah-masalah ibunya mengalami eklamsi. Tapi ada anak mengalami jantung bocor. Ternyata apa? Sebabnya ketika selamatan nyembelih ayam cemani. Kalau orang Jawa bilangnya petik belorok. Kesyirikan berdampak kepada malapetaka. Si anak jantungnya bocor gara-gara bapaknya melakukan kesyirikan. Asalnya semuanya sehat. Makanya nanti di padang mahsyar kita semua bakal ditanya,
Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kujadikan pada diri kalian tubuh yang sehat, termasuk jantungnya sehat, hatinya sehat, dikasih minum air dingin yang menyegarkan. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Farahmanakumullah jami'an. Berikutnya, di jantung inilah letaknya perkara-perkara ibadah qalbiyah. Termasuk ibadah qalbiyah, tauhid juga dijadikan perkara berpasangan. Ya, ketika tauhid kita kuat, tawakal kita kuat, ada lawannya. Ada lawan dari tauhid, syirik, ada riya, ada sum'ah, lawan dari ikhlas. Di jantung pula tempat kita sabar. Di sini ada lawannya sabar, pemarah. Ya, di jantung pula ada rasa cinta, ada lawannya rasa benci. Di jantung, di hati kita ada iman, ada lawannya kekufuran, dijadikan berlawanan. Termasuk sebagaimana disebutkan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu berkurang dengan perbuatan maksiat. Demikian pula Allah jadikan berpasang-pasangan. Ada hati sehat, ada hati sakit. Ada saatnya hati kita sehat, hati sakit. Hati sakit kalau nggak segera diobatin bakal jadi hati yang mati. Kalau sudah hati mati, nggak ada cahaya, secercah cahaya, setetes cahaya, setitik cahaya pun nggak ada, bakal menjadi hati yang keluar dari millah, keluar dari keimanan. Begitu pula berpasang-pasangan. Di sini yang hadir di masjid, semoga Allah jadikan hati kita semua hati yang sehat. Di luar sana ada orang yang masih terlena dengan zina, maksiat, narkoba, suka lihat film porno. Di luar sana masih ada orang yang meninggalkan sholat. Di luar sana ada orang yang sibuk kerja, adzan berkumandang tak dihiraukan. Banyak orang yang meninggalkan Al-Quran. Fa antum, hati yang sehat dijadikan hati yang ada yang sakit. Tujuannya apa? Antum berdakwah. Nah, kalau semuanya hati manusia sehat, terus nggak ada dakwah. Makanya ada yang sehat, ada yang sakit. Hati yang sehat, nasihati yang sakit. Nah, fa inna rahmanakumullah, Allah jadikan semua itu berpasang-pasangan hatinya. Fa barakallahu fikum. Hati ini termasuk gumpalan daging. Dia nggak bertulang, dia lembek, nggak bertulang, dia lembut. Tapi dengan yang lembut ini ada saatnya membuat antum jadi penyabar dan pemarah. Ada saatnya menjadikan antum himmahnya kuat dan himmahnya lemah. Ada saatnya dengan hati ini antum menjadi orang keras kepala atau yang lembut. Karena dia termasuk pemimpin organ bagi semua tubuh antum, bagi tubuh anda semua. Makanya Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhihi al-mudghah salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhihi al-mudghah fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Katailah, di dalam tubuh ada gumpalan daging, mudghah, dan jantung itu adalah mudghah, gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Psikis anda baik, fisik anda baik, ya, baik semuanya. Demikian kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya rusak, fungsi organ ikut rusak. Ketahuilah gumpalan daging itu adalah jantung. Maka jantung adalah ra'isul adhm, ya, ra'isul adhm. Dia termasuk pemimpin dari organ-organ. Ya, fa di sana ada rais, ada mar'us. Rais organ yang memimpin yaitu jantung, mar'us organ yang lainnya, organ yang dipimpin oleh jantung. Dan makanya jantung ini harus dijaga baik-baik. Jantung ini seperti istana, kata Ibnul Jauzi. Istana itu ada benteng, as-sur, al-hisn. Ada benteng, ada menara. Di luar menara ada kaca untuk melihat siapa di luar menara, sehingga penjaga benteng di dalam bisa
melihat. Kemudian di luar menara, di luar pintu gerbang, ada iblis dan pasukannya mengincar jantung Anda. Dia tahu ini orang lagi imannya kuat, lemah, atau dia nggak ada iman sama sekali. Orang yang kosong dari iman, setan leha-leha, setan santai, setan istirahat dari apa? Hembusan untuk melempar was-was. Tapi orang yang imannya kuat, terus dia kerja keras, kasih was-was, khannas, diserang terus. Ketika taat, setan khannas. Ketika antum sedang lemah imannya, setan melempar was-was, mensyaril waswasil khannas. Itulah setan. Semakin kuat iman antum, jerih payahnya semakin berat. Ya. Subhanallah, makanya pernah ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, waktu itu dialog dengan setan. Dialog dengan setan. Salah satu dialognya di antaranya, kata dia, ketika dia mengganggu orang-orang yang bodoh, jauh dari ilmu agama, dia gak butuh banyak tenaga untuk melempar was-was. Tetapi ketika imannya dia kuat, dia butuh effort yang lebih besar untuk menyesatkan orang yang taat ini. Pernah dalam momen yang lainnya, setan pernah diajak bicara, diajak dialog. Ketika diajak dialog, dia bertanya, dia memberikan informasi, manusia dahulu belajar sesat itu dari kami. Kami ajarin kesesatan, dari kesyirikan, perzinahan, makan uang haram, ya, kezaliman. Kami ajari dia. Tetapi ketika manusia sudah sesat, ternyata kami kalah sesatnya sama manusia, sehingga kami harus belajar lagi kepada manusia. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Hati ini diincar oleh setan. Kalau pintu gerbang sudah lemah, setan ini bayangkan, sebelum menyerang pintu gerbang, kaca di menara dihembuskan asap hitam oleh setan dan iblis. Asap hitam ini berupa syubhat dan syahwat, kerancuan dalam agama, syahwat. Ketika penjaga benteng, penghuni istana, raja, ratunya, yang merupakan akal dari jantung ini, dia ingat dia sedang diganggu setan, dia ingat perlu saatnya taubat, dia banyak istighfar, baca Al-Quran, salat wajib, ya, salat sunnah, dia banyak infak sedekah. Asap hitam ini kembali hilang, kembali dia jernih. Dan saat itu penjaga bisa melihat lagi siapa di luar benteng. Iblis dan pasukannya. Tapi iblis dan pasukannya termasuk makhluk yang sabar. Bayangkan dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, sekitar 1000 tahun. Sekitar 1000 tahun dia sabar untuk menjerumuskan umatnya Nabi Adam ke dalam kesyirikan. Dia sabar. Dan di situ dia menunggu di luar benteng, nunggu pintu gerbang ini diintip dari celah-celahnya, dari pintu kayu ini dilihat penjaganya lagi lalai apa enggak. Saat itu akan diserang. Nah, kapan lalai? Ketika Anda sibuk maksiat. Hati-hati. Kadang ada di antara manusia amaman nas al-qudus. Di depannya manusia ini orang seolah-olah paling suci. Wa fi khalwatih, ketika dia bersendirian hanya dia dengan Allah, kasyaitan, dia seperti setan. Hati-hati, kadang manusia di depan manusia lainnya suci banget, ibadahnya Masya Allah. Ketika melihat wanita menundukkan pandangannya, lisannya dijaga, tangannya ketika main HP dijaga. Tapi ketika dia hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah malam, istrinya tidur, teman-temannya tidur, wajah orang ini bercahaya. Bukan cahaya iman, cahaya lihat film porno. Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan dia yang sangat banyak akan menjadi apa? Haba'am manthura, seperti gunung yang hancur lebur, hilang.
Amalan kebaikannya yang siangnya, kemarin-kemarinnya bisa hancur. Gara-gara apa? Amalan dia yang sembunyi-sembunyi dari perbuatan maksiat. Rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Orang kalau sudah hatinya sehat, maka organ ini, anggota tubuhnya bakal ikut selamat. Selamat dari penyakit fisik, selamat dari penyakit psikis, ya, selamat dari syubhat dan syahwat. Dia bakal selamat. Ya, yang dia ucapkan tidaklah melainkan kecuali kebaikan. Yang dia dengar hanya perkara-perkara yang baik. Dan yang tidak bermanfaat bagi dia ditinggalkan. Apa yang dia lihat dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung palingkan. Dan dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali kepada ketaatan Allah, dan bakal menjauhkan kakinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya tidak akan melakukan kedzaliman. Fa ini kalau hati itu sudah baik. Kalau hati itu sudah baik. Fa Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang dikenal dengan Tabibul Qulub, dokternya hati, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa kita perlu yang menjaga hati kita selalu dalam keadaan tahir, suci. Baik tahir, suci dari sisi apa? Masalah-masalah kesyirikan, dosa, ya, suci dari kotoran-kotoran, daram. Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 1 ayat 4. Apa bunyinya? Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Muddathir ayat 1 sampai 4. Fadhal, angkat tangan mahasiswa ataupun mahasiswi. Jangan yang dihafal hitung-hitungan, ya, kapan inflasi terus. Ya, apa? Ada yang hafal? Surat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi melalui apa? Surat apa? Al-Alaq, yang diturunkan ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itulah Nabi menjadi seorang Nabi. Ketika pulang ke rumahnya Khadijah, turun dari Gua Hira. Sekali-kali kalau umrah, sekali-kali naik Gua Hira. Bukan ibadah, paket ibadah khusus, nggak ada. Cuma rasakan sensasinya. Jalan dari Mekah 4 kilo sampai Gua Hira, terus masih naik nanjak. Kita biasanya dari Mekah naik bis, ya, kemudian dari bawah kaki gunung Gua Hira, ya, kita naik, ya, naiknya sampai puncak tempat Nabi bertahannuts, menyendiri di situ, mentadaburi di situ. Itu butuh waktu 1,5 jam naik. Itu pun jalannya sudah dibikin rutenya enak. Nabi dulu terjal, bayangkan 60 derajat terjalnya, dan Khadijah ngirimkan makanan. Bayangin perjuangan Nabi SAW. Dan setelah Nabi SAW, dan Nabi dalam hitungan waktu yang gak sebentar di Gua Hira. Karena apa? Suntuk melihat kesyirikan umat-umat beliau, melihat kesyirikan orang di zaman itu, kebodohan-kebodohan, tanajum, pakai ramalan-ramalan bintang, juga perzinahan, ya, dan kezaliman. Fa subhanallah, setelah turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, diangkatlah Nabi SAW sebagai seorang Nabi, dan Nabi ketakutan. Kemudian Nabi SAW turun berjumpa dengan istrinya Khadijah, pulang ketakutan, menggigil. Kemudian Nabi SAW minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Muflih, ya,
subbi alayya al-ma' al-barid. Riwayat yang datang, tuangkan kepadaku air dingin. Nabi dalam keadaan panik, ketakutan, badannya meriang, minta di bawah selimut ini disiramkan air dingin. Itu juga berpasangan. Nah, fa subhanallah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4. Yang kita jadikan bahan tadabbur kita kali ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu, ingatkanlah manusia, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu kamu bertakbir, bertakbirlah kamu. Ya, wa thiyabaka fatahhir, salat, bangun salat, ya, atau bangun, ya, bertakbir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, ya, dan apa? Thiyabaka diartikan oleh jumhur mufassirin dari kalangan salaf bahwasanya thiyab di sini ay al-qalb. Wa thiyabaka, yaitu hatimu. Fatahhir, yaitu sucikan hatimu. Ya, perbaiki hatimu, akhlakmu, amalanmu. Di sini apa? Anjuran apa? Untuk mensucikan hati. Anjuran untuk mensucikan hati. Nah, fa ini Nabi, ini Rasul, apalagi kita. Ya, dan Nabi SAW padahal sudah disucikan hatinya, jantungnya, dicuci 2 kali oleh malaikat Jibril, dibelek ketika masih kecil. Ketika sebelum Isra Mi'raj 2 kali dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam. Dan Nabi SAW yang hatinya sudah dicuci ini, itu pun dalam keadaan apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sucikan hatimu. Apalagi kita yang hatinya, ya, banyak daran, banyak kotoran, kesyirikan, kemaksiatan, kadang timbul munafik-munafik kecil, ya, dalam hati kita. Rahimanakumullah jami'an. Orang yang hatinya sehat, lisannya, omongannya bakal baik-baik, ketaatan kepada Allah isinya, matanya bakal melihat yang baik-baik, telinganya bakal dengar yang baik-baik, tangannya gak akan dolimin saudaranya kalau melihat gadget untuk yang baik-baik, kakinya bakal dilangkahkan untuk hal yang positif dari perintah Allah atau perkara yang mubah. Nah, fa akan menjauhi kaki ini dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia enggak akan pernah kenyang, enggak akan pernah puas dengan Al-Qur'an yang dia baca. Itu hati yang suci. Dan ketika duduk kajian, dia gak pengen kajiannya cepat selesai. Seolah-olah apa? Kun kasamak fil bahr, jadilah anda seperti ikan di lautan. Kalau lagi kajian gak pengen kajian cepat selesai. Seolah-olah kajian itu adalah habitatnya dia. Seolah-olah ikan tinggal di laut, di sungai. Kalau dipancing, dijala, diambil dari habitatnya, ikan akan kelepak-kelepek. Ikan bakal gelisah. Sebagaimana antum, kalau apa? Buru-buru selesai majelis ini gak nyaman. Begitu pula ketika sholat, gak pengen imam selesai dari bacaannya yang enak untuk didengar. Gak pengen dia untuk imam cepat salam selesai dari sholatnya. Ini hati yang tahir, hati yang tahir. Dan ketika sakit, hati yang tahir akan selalu berusaha cepat mencari obatnya ketika hati dia sedang sakit. Makanya disebutkan juga Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati najah wa man kana ila ghairi dzalik halak. Setiap orang yang semangat itu pasti ada malasnya. Kalau malasnya diarahkan kepada sunnahnya Nabi, maka dia akan sukses. Kalau malasnya dia diarahkan kepada selain sunnah Nabi, maka dia bakal celaka. Bakal celaka. Makanya kalau dia sedang tahu hati dia sedang sakit, sehingga berdampak kepada bermalas-malasan untuk ibadah, sholat tidak khusyuk, sholat kadang ngantuk, bangun sholat malam berat, zikir pagi petang sering kelewat,
Al-Quran satu hari pun gak kebaca walaupun hanya satu lembar, cepat obati. Ya, cepat obati. Farahmanakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga ini dimasuki oleh orang-orang yang ada padanya keburukan dan banyak najis yang sudah dia makan, dia sentuh. Hati dia kotor. Makanya orang yang masuk surga, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 73, tibtum fadkhuluha khalidin. Disampaikan kepada penghuni jannah, tibtum, ay masuklah kalian dalam keadaan kalian itu baik, dalam keadaan kalian suci, masuk ke surga. Orang yang masuk surga jelas gak ada dosa sama sekali. Dan terus bagaimana orang muslim yang berbuat dosa, sudah digugurkan dosanya di neraka, dibersihkan dari meninggalnya dia, dari sakarat mautnya dia yang dia rasakan berat, kemudian di alam kubur, di padang mahsyar, melewati sirat, ya, sampai akhirnya yang enggak selamat melewati sirat, nas'alullahal afiyah, ya, naudzubillah min dzalik, yang dia akhirnya harus masuk ke neraka, dicelupkan ke neraka. Setelah dosanya habis, baru akhirnya dia masuk surga. Jadi yang masuk surga gak ada ceritanya orang punya dosa, sudah gak punya dosa. Dan Anda sekarang di sini bakal merasakan hati Anda saatnya sakit. Aduh, sakit hatiku, disakiti sama si fulan. Si fulan telah menggibai aku, si fulan telah mengkhianati aku. Aduh, sakit hatiku, cintaku ditolak sama si fulana. Padahal aku sudah khitbah, aku bertahan biar dukun gak bertindak, tetap aku di atas tauhid melamar si fulan dengan doa kepada Allah, tapi ditolak, sakit hatiku. Padahal selama ini gak ada yang pernah menolak cintaku. Ya salam, ditolak cinta dia. Ini bahasanya anak kampus. Makanya jangan pacaran. Pacaran itu ketika akad nikah. Ya. Nah, wa subhanallah, rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Sakit hati. Dan ingat, sakit hati itu jangan dipelihara. Harus move on dari sakit hati. Harus move on dari sakit hati. Antum disakiti sama teman, diomelin, dimarahin, digibahin, dicela, dimaki, ya, difitnah. Antum sakit hati, tapi ingat, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau ada orang hasad sama antum, benci sama antum, Anda dijelek-jelekin, Anda dijatuhin, ya, di antara obatnya dari 10 obat, kata Ibnu Qayyim apa? Kalau bahasa kita pakai jurus EGP, emang gue pikirin, udah, urusan dia sama Allah. Antum disebutkan kejelekan antum, pahala antum ditambah kalau antum sabar. Dan keburukan antum dilempar ke dia, ditransfer. Kebaikan dia bisa lari ke antum. Syaratnya kalau antum sabar dan ridha. Farahmanakumullah, sekali lagi, kalau sakit hati, kita di dunia banyak kita mengalami sakit hati. Tapi apa? Jangan pernah lari dari satu tempat ke tempat lain. Mondok merasa disakit hati sama teman. Kampus, kuliah, sakit hati sama teman, pindah kampus. Tinggal di rumah, sudah bentuk rumah tangga, bikin klaster, ada tetangganya yang bikin sakit hati. Pindah terus, sampai kapan pindah? Hubbul intiqal, alamat mati konyol. Ya, sering pindah, alamat apa? Bikin antum capek. Udah serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak pengen sakit hati, nanti kalau sudah lewat siratal mustaqim, selamat, di depan sirat, di pintu surga, ini penyakit hati lepas semua. Masuk surga nggak ada ceritanya sakit hati. Ini rahmanakumullah, cobaan antum. Antum di dunia nggak boleh zina. Di surga kaum lelaki nanti disiapkan 2 bidadari. Mau apa enggak? Antum di kampus nggak boleh matanya jelalatan. Di surga bayangin, bidadarinya disebutkan putihnya nggak ada putihnya yang mengalahkan bidadari. Sampai dibalik kepalanya, isi kepala bidadari kelihatan, saking putihnya.
Seandainya dari wanita dari zaman Hawa sampai wanita hari kiamat dikumpulkan jadi satu, nggak ada yang nyelamai putihnya bidadari. Permisi, bidadari montok-montok. Antum mau mata jelalatan kepada mata siapa? Wanita yang mana? Wah, kita turun stasiun pemandangan sudah, ya Allah, astagfirullah, capek mata ini ngelihat. Nggak ngelihat nubruk, harus lihat jalan. Wallah capek. Nah, tapi sabarnya kita, sabar, istighfar, ya disiapkan bidadari. Antum melihat turis-turis, yuk jibu, ya membuat apa mata antum takjub. Tapi apa? Bukan karena iman. Hati-hati, ini penyakit. Makanya rahimakumullah, jaga, sabar. Antum di dunia nggak boleh mabuk narkoba atau khamr, nggak boleh. Di surga disiapin apa? Khamr yang tidak memabukkan, khamr yang rasanya lezat, khamr yang tidak menutup akal. Orang yang nggak sabar untuk tidak mabuk, di dunia mabuk, dilarang padanya surga, dimasukkan neraka, disiapkan minumannya bukan minuman khamr dari surga, tapi minuman dari neraka untuk para pemabuk. Ketika disebutkan Nabi SAW, minuman mereka apa? Min nahril ghutah. Minuman mereka dari sungai Ghutah. Sumbernya dari mana? Sahabat bertanya, wa ma nahrul ghutah ya Rasulullah? Apa sungai itu ya Rasulullah? Nahrun yukhriju min furujil mumisat yu'dhi rihuha ahla jahannam. Sungai yang sumbernya, permisi, dari kemaluan-kemaluan para wanita pezina. Keluar darinya darah, nanah, lendir-lendir, baunya busuk yang baunya mengganggu penghuni jahanam. Itu jadi minumannya para pemabuk di dunia. Antum di surga nggak boleh pakai piring gelas dari emas. Di dunia nggak boleh. Kenapa? Karena itu piring dan gelas antum di jannah. Antum di dunia jangan potong jenggot. Nabi sudah bersabda riwayat Imam Muslim, a'ful lihya wa qassus syarib. Biarkan jenggot kamu tumbuh, potong kumis kamu. Di surga gak ada istilah jenggot. Nabi SAW jenggotnya tebal, tamla'u sadrah. Riwayat Imam Bukhari dalam Syama'ah, riwayat Imam Tirmidzi dalam Syama'il, dan Imam Muslim. Jenggotnya Nabi tebal. Kaum wanita juga demikian, sabar di dunia. Haid, nifas. Jangan sampai mau menikah. Ini ada mahasiswa Fakultas Ekonomi UII nikah sama temennya, tapi temennya wanita mensyaratkan, mas, aku mau nikah sama kamu mas, tapi syaratnya satu mas, aku gak mau punya anak. Loh gimana dek? Aku maunya child free. Loh terus anak kita gimana? Boneka mas. Zaman sekarang, oh subhanallah, ada di antaranya ya mensyaratkan ini dan itu. Sabar. Dan Nabi bangga dengan umatnya yang banyak. Ya, wa subhanallah, anak banyak. Haid nifas, lahir melahirkan, hamil lagi dan seterusnya gitu. Ya, capek memang, tapi di jannah, ibu-ibu, mbak-mbak yang takut punya anak, di jannah, kalau kalian pengen punya anak, tinggal minta kepada Allah, langsung punya anak. Gak ada haid, gak ada nifas, gak ada ingusan, gak ada batuk pilek, gak ada keringat bau busuk. Anda makan sebanyaknya, gak ada feses, permisi, gak ada tinja, gak ada pipis, gak ada penyakit. Adanya makanan yang kita makan, dan gak ada istilahnya kita makan sampai kenyang. Gak ada kenyang-kenyangnya. Makan terus. Keluar ekskresinya dari mana? Dari keringat, keringatnya baunya wangi. Sabar di dunia. Ya, sabar. Makanya huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu ditempuh dengan susah payah. Dan neraka itu ditempuh dengan apa? Dengan syahwat. Dengan syahwat. Adzan. Baik. Setelah adzan, kemudian salat Isya. Setelah salat Isya, nanti kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah adzan langsung iqamat apa? Jeda 10 menit. Berarti setelah adzan kita tanya jawab bentar, ya. Fadhal, al-muadzin yu'adzin.
Taib, ada pertanyaan? Jemaah dari ikhwan dan akhwat dipersilahkan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya untuk akhwat? Akhwat kalau nggak ada mic-nya pakai ini aja, pakai kertas saja nggak, kalau nggak. Untuk ikhwan ada yang tanya juga. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau misalnya kita punya masalah tidak diungkapkan, bikin orang stres. Tetapi di lain sisi, seandainya kita ungkapkan, mungkin ada emosional atau emosi yang meledak. Terus sikap kita bagaimana? Di lain sisi mungkin sebagian dari kita ketika marah dia ingin menahannya, tidak banyak bicara dia, tapi terlalu lama berdiam. Baik, pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan sangat bagus. Tapi pertanyaan ini jangan ditujukan kepada istri masing-masing. Pertanyaan itu tujukan untuk diri kita sendiri. Perlu diketahui, sedih, dendam, takut, panik, marah, iri, hasad, dengki, ya, kemudian juga riya, ujub, sum'ah, kemudian mengentengkan maksiat dan berat untuk mendatangi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ini sekali lagi menunjukkan hati seseorang ini sedang dalam keadaan perlu disucikan, perlu dikuatkan. Sekali lagi, sedih ada saatnya jadi obat. Marah ada saatnya benar. Ketika marah karena Allah. Sedih jadi obat ketika sedihnya dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, biar dengan riang gembiranya tidak lupa sama Allah. Enggak jadi orang ujub sum'ah. Kemudian dendam, ini termasuk amarah yang memuncak. Amarah yang memuncak dan diinginkan padanya balasan. Kalau dia nggak balas, dia nggak puas. Sekali lagi, orang kalau punya unek-unek, katakan contoh kasus yang sering kami dapati, contoh kasus, karena nggak pengen cerita fiktif, tapi kisah nyata yang memang ada. Kami dapati kasus wanita ini mengalami tumor di rahim. Setelah usut punya usut, tumornya bukan karena makanan, bukan karena lifestyle, bukan karena pola tidur yang gak benar, bukan karena dia orang jarang olahraga, bukan. Tapi ternyata usut punya usut. Wanita ini wanita yang tipenya dingin, kering, hawanya suka ngalah, hawanya gak suka banyak ngomong. Kalau punya masalah, dia introvert. Ternyata ketika kami tanya, Bu, ibu sakit sejak kapan, Bu? Sejak ini, Tat, nikah sama orang depan saya ini, Tat. Oh, Pak, Bapak tahu, sekarang penyebab si ibu kena tumor di rahim karena Bapak. Ya, Tat, saya akui, Tat, saya kalau ngomong mungkin sering ceplas-ceplos, dan istri saya gampang baperan. Nah, subhanallah, seorang wanita kalau bilang saya sabar kok, Tat. Sabar, Bu, gak akan bikin penyakit. Kenapa? Al-ibra bil haqa'iq walaysa bi kathratil musammayat wala di'ayat wala kalam. Ibra yang bisa diambil pelajaran itu adalah hakikatnya, bukan banyak ngomong. Ngakunya saya sabar, tapi kena kanker. Berarti fakta membuktikan dia lisannya bilang sabar,
tapi nggak masuk dalam hati sabarnya. Dia bilangnya sabar tapi mendem. Ini namanya bukan sabar. Sabar itu lepas. Akhirnya dia kenapa? Kena tumor. Tumor di rahim. Perutnya bengkak besar, pahanya besar, didorong kursi roda sama suaminya. Kemudian kami tanyakan kepada suaminya, Pak, mau bantu istri Bapak sembuh nggak? Mau, Tat. Obatnya simpel, Pak. Bapak kalau ngomong harus hati-hati. Ini wanita tipenya ini tipe gampang baperan. Jangan sakiti dia. Nah, kemudian tinggal nasihatnya si ibu, Bu, kalau mau sabar harus ridha dengan qadha dan qadar. Lepaskan kesedihan ibu dan dendamnya ibu kepada si suami. Lepas. Ya. Oh, saya sudah sabar. Enggak. Kalau sabar enggak akan bikin sakit. Tapi karena ibu sabar hanya di ujung lisan, bukan diambil dari dalam hati yang paling dalam, diambil gayungnya. Sabarnya ibu hanya ngomong sabar sampai seperti gayung diambil dari panci tapi kosong isinya. Karena pancinya kosong. Tapi hakikatnya sabar diambil dari panci, sudah ada isinya dan dikeluarkan ujung lisan, baru itu sabar. Ridho dan qadha dan qadar. Kemudian lepas dan maafin suami. Baca Al-Quran agar tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran negatif, overthinking. Pilihkan makanan untuk menguatkan dia. Lakukan gerakan untuk membebaskan sumbatan-sumbatan. Dengan izin Allah, setelah 2 pekan bisa berjalan tanpa kursi roda. Setelah 3 pekan suaminya berkabar keluar dari rahimnya benjolan hitam padat, keluar dari rahimnya dan perutnya kempes, pahanya langsung kempes dan bisa jalan normal. Ini simpel. Kalau ini disimpan bakal menjadikan apa? Berikutnya rentetan yang kami dapati, kanker tiroid, adenomyosis, endometriosis, varises pada rahim, miom, kanker serviks, sampai ada yang kena leukemia, sampai ada yang kena kanker tulang. Bermula dari apa? Perasaan. Terus apakah kalau saya marah sama suami mending dilosin aja, Tat? Kalau Anda losin, bisa jadi Anda apa? Dapat dosa. Bukan dilosin. Disebutkan Nabi SAW, laisa syadid bisar'ah, walakin syadid man yamlik nafsahu lil ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dengan menjatuhkan lawannya. Ya, wanita merasa lebih kuat. Ya, debatnya lebih menang. Sehingga apa? Udah marahin aja suami. Bukan begitu, tapi apa? Tahan amarah. Bukan dilosin amarahnya. Tahan amarah, tapi apa? Ridha, qadha, qadar dan sabar. Tapi sabarnya dilepas. Amarah tersebut juga dilepas dari hati. Kalau disimpan, dendam dia bakal menimbulkan kanker sekujur tubuhnya. Nah, makanya wanita dikenal dengan ahli sejarah. Lepas titel ahli sejarah. Suaminya habis nikah siri 10 tahun lalu, ingat tanggal berapa, jam berapa, kepergok kapan, berlalu berapa lama, ya, selesainya bagaimana caranya. Ketika suatu saat dia sedang lalai dari Allah, mikir, dibisikkan setan, Mas, dulu Mas, 10 tahun lalu Mas, kau sakiti hatiku Mas, gitu. Ingat lagi, sakit dia. Lepas semua dendam, lepas semua amarah. Nah, makanya banyak sekali orang kena tumor dan kanker, dominannya bukan laki-laki tapi wanita. Bermula dari apa? Hati. Kena apa? Was-was, kena GERD, bipolar, halusinasi, ya, psikosomatik, OCD, COD, ya. Oh subhanallah, schizofren, semua ini wanita. Ya, wanita sering kena, termasuk tumor, kanker, darah tinggi, gagal ginjal, gagal jantung, banyak masalah. Bermula dari apa? Hati yang gak bisa dimanage. Nabi itu punya kesedihan,
kesedihan, stresor yang dialami Nabi kalau ditimpakan kepada kalian semua para hadirin hadirat, niscaya 5 juta rambut dari rambut kepala sampai rambut di kulit sekujur tubuh 5 juta itu gak akan nyisa warnanya hitam, bakal putih semua. Rambut kepala kita yang 100 ribu, 150 ribu sampai 300 ribu bakal gak ada hitam-hitamnya, semua putih semua. Nabi SAW wafat dengan stresor yang demikian berat, ditinggal orang yang dicintainya, Khadijah, ya, Hamzah, Abu Talib, ya, 3 anak tersayangnya, anak-anaknya yang perempuan, ya, hijrah dari Mekah, sedih, kemudian musuh besarnya pamannya sendiri dan manusia dan jin semuka bumi, sedih Nabi. Tapi Nabi SAW, sedih-sedihnya Nabi, jantungnya sudah dibersihkan, dicucikan, disucikan 2 kali ketika masih kecil dan mau Isra Mi'raj. Dan Nabi SAW wafat usia 63 tahun. Ubannya dalam riwayat hanya 20, dalam riwayat 17 atau 18. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan selepas sholat isya langsung insyaAllah, dan kita akhirkan sholat rawatibnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nggak usah takut. Sekali lagi, masih banyak nutrisi selain nasi, tapi karena mindsetnya kita kalau nggak makan nasi berarti belum makan. Kalau sahurnya nggak nasi berarti belum sahur. Kalau sarapannya nggak nasi uduk berarti belum sarapan. Itu hanya mindset saja. Ya, ada yang bahkan nutrisinya lebih tinggi daripada nasi. Bayangkan, nasi 1 centong, ya, yang beratnya 100 gram, kalorinya hanya 130. Tapi kalau anak Anda kasih kurma 3 saja, 3 itu cuma 50 gram. Cuma 50 gram, separuh dari 1 centong nasi. Kalorinya sudah hampir sekitar 200. Ya. Kalau Anda pengen makan nasi, anak pengen makan nasi, ada yang perlu Anda siasati. Di antaranya apa? Jangan biarkan anak makan cemilan sebelum jam-jam makannya dia. Ya, jangan biasakan cemilan. Mau kentang, mau ciki-ciki, mau gorengan-gorengan, ya. Usahakan apa? Jangan dimasuki apapun. Bikin dia lapar dulu. Bikin dia lapar. Kemudian jadikan nasi mungkin pertama kali nasinya berasa. Untuk mensiasati, bikin misalkan semacam nasi goreng misalkan, yang condong ada rasanya, apalagi ada asinnya. Lauknya ikan asin, ini menambah nafsu makan. Di Arab, sebagian orang yang curang, karena di Arab ma'ruf rumputan kurang. Ada rumputan tapi butuh effort untuk membawa kambing. Jadi kambing-kambing yang ada di perkotaan yang susah cari rumput, gimana caranya mereka memberi makan? Pertama pakai rumput. Rumputnya disiram atau ditaburin garam untuk merusak cita rasa lidah dia. Berikutnya apa? Roti dimakan, nasi dimakan sama kambing ini. Setelah rusak cita rasanya, permisi, bahkan popoknya bayi dimakan sama kambing. Nah, cita rasa udah rusak. Nah, ini diantaranya. Untuk anak yang susah makan nasi, cari masakan nasi yang berasa. Misalnya nasi goreng, tambahi garam, hanya di awal-awal aja, sama ikan asin. Ya. Atau misalkan kasih abon ikan. Kita nggak ngomong konsep panas dingin. Yang penting dia tertarik makan nasi. Ya, tertarik makan nasi. Dan jangan banyak juga roti-rotian, tepung-tepungan. Ya.
Juga jangan banyak makan minuman instan, bikin dia kelaparan dulu. Setelah lapar, kasih makanan yang mungkin awalnya nasi jadi menu kepepetnya dia. Lama-lama dia jadi suka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi? Masih dalam orang dan apa sebab orang yang sering pusing saat bangun tidur? Pusing saat bangun tidur. Ini termasuk, kalau kita perhatikan, ya hanya masalahnya pusing aja setelah bangun tidur aja, nggak ada penyakit yang mengiringinya. Wah, ini termasuk salah satu tubuh yang perlu didetoks. Tubuh yang perlu didetoks. Juga akan menyebabkan pusing setelah bangun tidur. Kebiasaan apa? Kebiasaan makan larut malam. Jam 7, jam 8 malam kalau bisa stop. Jangan diisi minuman, jangan diisi makanan. Istirahat di awal malam. Katakan istirahat jam 9, jam 10. Ya, awal malam katakan. Ya, masuk itu injury time-nya. Kalau Anda biasa makan malam jam 10, jam 11, sedangkan di jam-jam malam itu jadwal tubuh itu istirahat pencernaannya. Ya, pencernaannya istirahat. Kalau pencernaan istirahat diisi makanan, akan terjadi apa? Makanan numpuk di perut tapi nggak dicerna. Kalaupun dicerna nggak maksimal. Efeknya apa? Timbul pembusukan di usus, timbul gas, kepalanya pusing, kepalanya berat, dahaknya di lambung menumpuk. Kemudian bangun tidur bersin-bersin, matanya juga sembab, kakinya kebas-kebas. Ya, wah ini ciri-ciri apa? Tubuh yang perlu detoks dan kebiasaan makan malam yang salah. Ditambah lagi dia stres, pencernaan lemah. Kemudian ditambah lagi dia begadang, sering begadang, pencernaan tambah lemah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Ada satu pertanyaan. Fadhal, satu lagi pertanyaan. Dibilang penyakit urtikaria atau diuret, apakah ada hubungan dengan paru-paru lemah? Bagaimana mengatasinya? Nah, terkait urtikaria ini kaitannya sama darah asalnya. Ya, paru-paru hanya sebagai wujud peredaran darah kecil, jantung ke paru-paru. Ya, paru-paru hanya memperparah saja. Karena banyak karbon misalkan yang dia isep, atau dia perokok berat misalnya, hanya untuk menambah memperparah. Tapi penyebab urtikaria utamanya adalah karena darah dia yang sudah kotor, kental, pekat. Berikutnya akan menyebabkan apa? Menyebabkan kulit kemerahan, gatal, kepala pusing, badannya berat, ngantukan, ya, dan seterusnya dari gejala-gejala menunjukkan apa? Ini kaitannya sama darah. Dari mana darah kental, pekat, kotor? Ima dari faktor makanan. Dia makannya nggak dijaga. Iya, tat harus jaga, tat. Kalau nggak dijaga dimakan kucing, tat. Jaga pola makannya. Makan di jam berapa? Kombinasinya bagaimana? Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, jangan makan misalkan protein hewani darat sama laut, darat dengan darat yang lainnya. Ya, ini bukan dari Nabi tapi dari wasiat para ulama. Juga jangan habis makan langsung minum, sambil makan sambil minum. Bukan dari hadits Nabi tapi dari wasiat para ulama, tapi apa? Hikmahnya benar. Ya, faktanya demikian. Kemudian ya, kalau pola makan nggak dijaga, banyak tepung, banyak santan, banyak gorengan. Kemudian jarang olahraga, makannya sering larut malam, sering begadang, ditambahi stres. Ini akan menyebabkan apa? Darah kental, pekat. Berikutnya apa? Gangguan situasi hormonal. Hormon ikut kacau, berat badan melar, tensi jadi naik. Ya, kemudian kena kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Termasuk gatal-gatal sekujur tubuh. Terapinya gimana? Hindari sebab. Kalau sebabnya pola makan, dominannya sudah pola makannya diperbaiki. Banyakin sayur warna cerah. Ya, banyakin buah-buah yang sifatnya dingin, nggak terlalu manis, pekat, kental seperti durian, nangka. Stop dulu. Kemudian jangan banyak gula, garam, tepung, santan, daging sapi, jangan dulu. Ya, pilih protein hewaninya ikan daging putih, ikan kerapu, ikan gabus, ikan patin. Ya, ini contoh. Ya.
Kemudian juga kalau penyebabnya psikis karena stres, ya stresnya diobatin. Mau tipe apapun dia, mau tipe panas, mau dingin, mau kering, mau lembab, apapun tipenya, ya perlu diketahui ya Pak, perlu dijaga. Ima dijaga dari faktor makanan minuman atau dijaga dari masalah psikisnya. Kemudian kalau faktornya sering begadang, ya stop begadangnya. Nah, stop begadangnya. Berikutnya terapi bersih darah. Pergi ke PMI. Di PMI ditolak. Kenapa? Tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, kekentalan darahnya tinggi, trombositnya tinggi, HB-nya 18, ya. Kemudian alhasil dia jadi orang yang masuk karakter nggak boleh didonor darah, ditolak sama PMI karena darahnya kotor. Makanya kalau Anda mau infak sedekah yang baik-baik, Anda mau ngasih buah ke tetangga, kasih buah yang bagus, jangan buah bonyok kasih tetangga. Sama kalau ngasih darah kepada orang, mau donor darah, jangan darah jorok dikasihkan orang. Makanya PMI hanya menerima darah yang baik-baik. Darah antum yang jorok ya dibuang. Melalui apa? Bisa fasdu, bisa bekam, bisa lintah. Nah, dibuang darahnya. Biar darah yang tadi penyebab urtikaria tadi jadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita lanjutkan sedikit lagi. Hati juga berpasang-pasangan. Hati itu bisa saatnya hati yang baik dan hati yang fujur atau fajir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 13, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Nikmat dunia, nikmat dalam keadaan husnul khatimah, nikmat alam kubur, alam barzakh, nikmat di padang mahsyar, sampai nikmat melewati siratal mustaqim, sampai puncaknya nikmat masuk surga. Dan puncak nikmat di surga melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik dapat surga wa ziyadah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang hatinya sudah fajir, banyak kekejian yang dia lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, wa innal fujjara fi jahim. Orang-orang yang fajir benar-benar tempat mereka apa? Di jahim. Ya, di jahim, di neraka. Hati ini perlu yang namanya istiqomah. Makanya sehat itu mudah. Ya, murah sebenarnya. Dan yang paling mahal itu apa? Hidayah, istiqomah dan jannahnya. Senikmat-nikmat antum kaum lelaki, ya, nikmat-nikmat antum juga demikian. Dapat hidayah, istiqamah, ya, dan berikutnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dapat jannahnya. Demikian nikmatnya laki-laki ketika apa? Mendapat kaum wanita yang apa? Sarrathu, enak dipandang. Mendapat istri yang enak dipandang. Dipandang enak dari sisi apa? Membuat hati tenang. Dia pakai wewangian. Ya, senyumannya indah, akhlaknya indah, yang dia ucapkan indah-indah, tingkah laku dia indah. Ini enak. Kalau antum dapat istri seperti ini, sudah nikmat. Jangan yang suami yang paling enak kalau sudah diizinin poligami. Jangan, ini terus. Larinya situ terus. Sebaliknya si istri mendapat suami, senikmat-nikmat suami ketika suami yang saleh. Suami yang tahu membagaimanakan istri. Ya, jangan sampai jadi suami nuntut istrinya berdandan. Lah suaminya enggak mau dandan. Kata Ibnu Abbas, "Inni uhibbu an tatazayyan kama al-mar'ah tatazayyan li." Aku senang sekali berdandan di hadapan istriku sebagaimana istriku senang berdandan di hadapanku. Al-aks bil aks. Dia tahu. Ya, istri ada saatnya perlu diratukan, tapi jangan hulu berlebihan. Kalau istri diratukan berlebihan, dia akan menguasai diri Anda. Anda dipimpin oleh dia. Nah, kalau sudah Anda dipimpin wanita, coba Nabi SAW bersabda, la yuflihu qaumun wala amruhum ra'ah,
Nggak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Nggak akan sukses. Sampai coba ngobrol laki-laki ketemu laki-laki di kafe. Kafenya kafe gua. Ya, ngobrolnya apa? Bro, gimana bro? Aduh, anak takut sama istri anak. Astagfirullah. Apa yang sudah dilakukan istrimu sampai kau takut sama istrimu? Jangan sampai ya akhi, suami takut sama istri. Ratukan istri, tapi pada tempatnya. Ada saatnya istri seperti layang-layang diulur, dimanjakan. Ada saatnya ditarik. Ketika istri sering bikin status dirinya, pakaiannya. Ketika istri bikin status anaknya. Ingat, wahai istriku, stop dari statusmu. Aku nggak mau dirimu dilirik oleh laki-laki lain. Aku nggak mau dirimu kena ain. Anak kita kena ain gara-gara statusmu. Ingetin. Si istri belanja berlebihan. Ingat, si istri kalau mau belanja dengan yang diridhoi oleh suami. Jangan sampai suami gak ridho, mentang-mentang dikasih duit dia belanja seenaknya. Enggak. Si istri pergi ke klinik kecantikan, 1 bulannya 10 juta. Suami diem aja. Kasih tahu, wahai istriku, aku kasih kamu duit untuk merawat dirimu, tapi jangan berlebihan. Karena apa wahai istriku? Di balik istriku yang glowing, aku sendiri gulung kuming. Ini mubadir, berlebihan. Rahmanakumullah jami'an. Maka istiqamah al-qalb itu penting. Hati untuk apa? Istiqamah itu penting. Bagaimana caranya kita bisa istiqamah? Hati kita bisa istiqamah, jantung kita bisa istiqamah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, disebutkan bahwasannya yang pertama agar hati kita istiqamah, antakuna mahabbatullah ta'ala tataqaddam indahu ala jami'il muhab. Jadikan cinta kalian kepada Allah itu dikedepankan daripada cinta kepada manusia, makhluk apa saja. Ini ciri-ciri orang yang imannya sempurna. Ciri-ciri orang yang imannya sempurna, cintanya kepada Allah didulukan daripada cinta dia kepada makhluk. Termasuk bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya. Dulukan cinta dia kepada Allah, gak boleh dulukan cinta kepada makhluk. Makanya Nabi SAW juga bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai min walidihi wa waladihi wa nasi jami'an. Gak akan seseorang dikatakan imannya sempurna kecuali apa? Sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Dalam riwayat yang lainnya juga cintanya kepada Allah dikedepankan, cintanya kepada Rasulullah dikedepankan daripada cinta kepada makhluk siapa saja. Ini baru imannya sempurna. Anda perhatikan Khalilur Rahman, siapa saja Khalilur Rahman? Khalilullah siapa saja? Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan Khalil karena Allah punya apa? Punya cintanya Allah kepada mereka berdua ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, cintanya khusus. Dan Anda bayangkan, Nabi Ibrahim lama gak punya anak. Kemudian Allah berikan putra Ismail dalam keadaan istrinya sudah tua dan gak percaya bisa hamil. Ternyata bisa hamil atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya setelah punya anak, Nabi Ibrahim sayang banget. Setelah itu dibawalah Hajar bersama Ismail di tanah yang tandus, dipisah dengan Sarah, istri yang lainnya. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Nah, wa subhanallah, ditaruhlah di tanah suci Mekah, Bakkah. Di situ nggak ada air, nggak ada pohon, tanahnya tandus, kering. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ini diuji Nabi Ibrahim, dikasih anak, tapi apa? Disuruh dakwah. Ditinggal akhirnya. Menegakkan tauhid, bapaknya tauhid, sampai Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim ketika meninggalkan dia dengan Ismail. Kemudian ditanya, ketika dipanggil-panggil Nabi Ibrahim sekali, dua kali, sampai ketiga kali, Allahu ya'muruka bihadza, apakah Allah yang memerintahmu seperti ini? Baru Nabi Ibrahim mengangguk, tapi gak menoleh ke belakang, khawatir hatinya bakal goyah lagi melihat putranya yang lucu. Balik lagi,
Karena apa? Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, pengen mengedepankan perintah Allah. Dia nggak cuma mengangguk aja. Kalau Allah yang memerintah kamu, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Sampai akhirnya disitulah Hajar ada kisah akhirnya ketika dia melakukan melakukan sa'i, naik ke Gunung Safa, turun, ketika lampu hijau yang Anda lihat itu dia lari kemudian ke Marwah, terus mencari air sampai akhirnya ketemulah air Zam-Zam. Sampai manusia berdatangan terus sampai jadikan keberkahan. Berikutnya setelah lama gak ketemu, pulang balik ya, ketemu ke rumahnya Nabi Ismail, ketemu dengan istrinya. Dan Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, sampaikan kepada suami kamu hendaknya untuk mengganti palang pintu. Kemudian datang Nabi Ismail, istrinya cerita, aku tadi bertemu dengan laki-laki tua dan dia berpesan kepadamu agar engkau mengganti palang pintumu. Kata Nabi Ismail, kamu tahu enggak siapa orang tua tadi? Itu adalah bapakku Nabi Ibrahim. Padahal lama enggak ketemu. Kemudian tahu enggak wasiat berikutnya apa? Mengganti palang pintu, yaitu aku menceraikan dirimu. Nah, kemudian setelah berikutnya ganti istri Nabi Ismail, datang Nabi Ibrahim lagi. Untuk apa? Pesan kepada putranya untuk mengokohkan palang pintunya. Ya, untuk mengokohkan palang pintunya. Pernah Syekh Albani juga ditanya tentang kisahnya Umar bin Khattab yang memerintah Ibnu Umar untuk memutus cerai istrinya. Karena Ibnu Umar melihat istrinya ada sesuatu. Dan Ibnu Umar berat untuk memutus istrinya, mencerai istrinya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, sampai akhirnya putus. Ya, fa subhanallah, hati-hati antum kalau ada orang tua bilang udah ceraikan istrimu nak. Ibu antum bilang ceraikan istrimu nak. Ibu dan bapak enggak cocok sama menantumu, sama menantu kami nak. Nah, pernah Syekh Albani ditanya seperti ini. Syekh Albani ketika ditanya seorang lelaki yang curhat tentang masalah rumah tangga, bapaknya nyuruh nyerai istrinya sendiri padahal istrinya salehah, istrinya enggak berbuat salah, tapi bapaknya karena enggak cocok aja. Kemudian kata Syekh Albani, kalau bapak kamu seperti Umar bin Khattab, ceraikan istri kamu. Nah, barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama, jadikan cinta kita kepada Allah itu terdepan. Lihat Nabi SAW, lihat Nabi Ibrahim, setelah berjalan berapa lama turun perintah untuk Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Cobaannya berat. Biar cinta Nabi Ibrahim gak dipalingkan kepada anak, baik Ismail atau pun Ishak, gak dipalingkan kepada istrinya, tapi apa? Kedepankan apa? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW. Nabi SAW 3 putra tersayangnya wafat, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Lucu-lucu, umurnya 1 tahun, 2 tahun, lucu-lucunya. Sampai Nabi menangis. Sampai dikatakan, "Ma yubkik ya Rasulullah?" Apa bikin kau menangis ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, "Innahu rahmah." Nangis itu juga rahmah kok. Nangis itu juga rahmah. Wah, kalau Anda perhatikan di sini cobaan. Biar apa? Cinta mereka ini Khalilur Rahman gak dipalingkan. Kita juga demikian. Jangan sampai cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cintanya antum berlebihan kepada anak, melebihi batas syariat, lihat. Sampai ada kasus suami istri cerai dan istrinya membawa kabur anak-anaknya. Cobaan. Kenapa? Bisa jadi kita berlebihan mencintai anak kita melewati batasnya. Ada yang anaknya dijadikan meninggal. Kenapa? Cobaan untuk kita karena kita sudah terjatuh dalam kesalahan. Alhamdulillah jami'an. Maka cinta itu ala kadarnya. Ya, cinta jangan melebihi batas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya biar hati kita istiqamah,
jadikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya SAW melebihi cinta kepada makhluk apapun juga. Yang kedua, bagaimana hati kita bisa istiqamah? Caranya adalah dengan ta'zimul amri wan nahyi, yaitu apa? Mengagungkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin diagungkan, jadilah kita orang istiqomah. Resepnya cuma simple. Resep hati kita, jantung kita bisa istiqomah, hati kita istiqomah simple. Satu, cinta Allah dan Rasulnya kedepankan. Jangan dikalahkan kepada cinta kita kepada makhluk. Ya, baik cinta disertai syahwat ataupun enggak ada syahwat. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Agungkan perintah Allah dan agungkan perkara untuk menjauhi semua larangannya. Hati itu ada tiga kondisi. Ada yang membagi hati yang sehat, hati sakit, hati mati. Ada yang membagi juga dari sisi hati yang kosong dari iman, dari semua kebaikan. Ini yang setan merasa tenang, santai, gak susah payah untuk menjatuhkan makhluk yang seperti ini, manusia yang seperti ini, gak butuh tenaga. Kemudian kedua, ada hati yang dia itu kadang dia ada cahaya iman, kadang dia ada kegelapan syahwat dan maksiat. Ya, dan ini bakal diserang setan terus. Ada saatnya was-was, ada saatnya khannas. Dan yang ketiga adalah hati yang diliputi dengan iman. Hati yang kokoh dengan iman dan cahaya iman yang kuat. Seperti kalau kita lihat bintang di langit, di tengah kegelapan ada sebagian setan ingin mencuri berita di langit. Fa Allah berfirman, rujuman lisyayatin, ya, bintang itu untuk melempar setan. Ketahuilah ketika orang imannya kuat, ada setan mau masuk menyerang dia, sudah terbakar oleh cahaya iman dia, sebagaimana cahaya bintang untuk melempar syaitan. Fa ini rahimankumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya, istiqamahnya hati perlu kita datengin. Saatnya ada hati itu berkarat, ada saatnya hati itu bersih dari karat-karat, sebagaimana emas, perak, besi bersih dari kotoran-kotorannya, dari karat-karatnya, sehingga hati kembali bersih dan berkilau. Rahimakumullah, barakallahu fikum. Jadikan hati kita selalu menjadi hati yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Anda perhatikan, mereka orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang, dan ini yang diharapkan. Ya, tenang dengan apa? Tenang dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan mereka orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan apa? Zikrullah. Zikrullah. Dari semua zikir yang ada, induk dari zikir adalah Al-Quran. Dan ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati kalian bakal tenang. Bukan tenang dengan musik, bukan tenang dengan sinetron, bukan tenang dengan ghibah dan namimah, bukan tenang dengan qil wa qal, bukan tenang dengan puisi dan syair, tapi tenang dengan zikrullah. Dan induk dari zikrullah adalah Al-Quran. Lihat, kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, hati dia bakal kacau, gelisah, emosi labil. Sering terjadi pertengkaran suami istri, mertua sama menantu, anak yang teriak-teriak, rumah itu jadi panas. Hewan-hewan yang diperintah Nabi semakin bermunculan di rumah dia, dari cicak, dari kalajengking, dari ular, dari tikus. Kenapa? Jauh dari zikrullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling itu bisa berarti apa? Berpaling bisa berarti dia enggak beriman, bisa berarti dia enggak pernah baca Al-Qur'an. Maka apa? Allah akan jadikan setan menyerang dia, diserang. Diri dia diserang dengan penyakit psikis, fisik, pertengkaran rumah tangga, kekerabatan yang pecah, persahabatan yang kacau, bisnis yang selalu hancur. Nah, dia berpaling, subhanallah, dijadikan apa? Setan nyerang dia dan setan jadi temannya. Bayangkan Nabi SAW sudah berkeluh kesah jauh-jauh. Dahulu 1430 tahun lebih dahulu kala Nabi berkeluh kesah kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah berkata, ya Rabb, kaumku ya Rabb telah meninggalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dicuekin ya Rabb. Itu dahulu. Coba kalau zaman Nabi dihidupkan di zaman sekarang, melihat kita setelah punya HP gadget, bakal nangis Nabi. Tambah banyak keluh kesah kepada Allah, curhat kepada Allah, kaumnya semakin banyak meninggalkan Al-Quran. Lihat penyakit bermunculan, kadang dipikir hanya pola makan, pola tidur, ya pola pikir, kadang juga gak pernah olahraga, kadang kebanyakan ini dan itu. Tapi mereka gak mikir, kenapa mereka gak mikir dia sakit gara-gara terjatuh dalam syirik, makan uang haram, berbuat dosa, gara-gara jarang infak sedekah, gara-gara jarang sholat, gara-gara jarang baca Al-Quran. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Allah turunkan Al-Quran ke gunung, gunung itu bakal tunduk dan gunung itu bakal hancur. Bayangin, gunung batu bisa hancur, bisa tunduk. Apalagi yang hanya kanker, stroke, tumor, autis, hiperaktif, autoimun, ya. Kemudian yang hanya kanker tiroid, yang hanya masalah-masalah penyakit dalam tubuhnya, darah tinggi dan lain sebagainya, kencing manis, bukankah bakal hancur dengan kalamullah? Satu-satunya di muka bumi yang bukan makhluk hanyalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah bukanlah makhluk, karena kalamullah adalah sifatnya Allah. Bakal hancur. Kenapa gak yakin? Orang gila aja bisa sembuh. Hadits riwayat Kharijah bin Salt dari Abu Daud, dari Asy-Syaukani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Orang gila, schizofren, al-utu, lahu junun. Ini orang gila non muslim, diruqyah oleh pamannya Kharijah bin Salt setelah dia masuk Islam di Madinah di hadapan Nabi. Hanya dibacakan Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, diulang-ulang, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa inni rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan, pertanyaan tadi sudah kita dahului karena sudah jam 8 malam, ya. Kita cukupkan sampai di sini saja, begitu ya. Kita serahkan kepada moderator. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, telah berakhir sudah kajian spesial Ibnu Nabawi bersama guru kita Ustaz Abu Rahman Jami. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan sehari-hari. Kita majelis ini dengan berdoa